Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Sobat, kali ini kita mau bicara soal tim Indonesia yang akan dimainkan untuk SEA Games nanti Mei di Ya, Vietnam ya, kalau tidak salah. betul. Ya, di Vietnam. Betul. Dan nama-nama yang dipanggil sudah keluar, ya. Eh, ada beberapa nama yang masih berada di luar negeri dan juga ada yang sudah bergabung di TC di Senayan. Ya, Bro Ipung, ada komentarnya, Bro? ya, ya, betul. Jadi kalau kita lihat susunan pemain ini yang terpilih itu memang tidak banyak perbedaan dengan skuad yang tampil di AFF kemarin ya. Ya, Cuma AFF memang ya. ada penambahan dari pemain-pemain sisipan senior, diantaranya yang saya lihat adanya Mark Klok ya. Kemudian saya juga sempat agak senang juga nih dengar kabar Bagas Kava itu dipanggil gitu loh. Brave Fatari juga itu kemudian dipanggil. Itu adalah nama-nama baru yang saya tahu persis bahwa mereka juga punya talenta yang bagus. Apalagi di situ juga ada sisipan nama Marcelino Ferdinand, dan saya juga berharap mudah-mudahan Ronaldo Kuate juga masuk ke dalam skuad karena saya tahu Ronaldo Kuate ini kita kan punya handicap di timnas adalah striker, posisi striker. Nah, bisa saja Ronaldo Kuate ini bisa mengisi posisi striker walaupun posisi aslinya dia sebetulnya ada di winger gitu loh. Tapi pernah dicoba untuk posisi striker agak saya melihat dia menjanjikan gitu loh. Ya, Saya sih memang melihatnya seperti kuatnya itu. sudah dipanggil, Om. Oh dipanggil, Dipanggil. alhamdulillah kalau Itu gitu. ada di penyerang, ya. Dan apalagi nanti akan ditambah lagi misalkan dari pemain-pemain yang bermain di luar negeri dan mudah-mudahan pemain-pemain ini seperti Egy, Witan, Arhan dan Asnawi itu tidak mendapat izin lah dari Ya, artinya masing-masing tidak klubnya. dapat kendala ya, tidak ada kendala Tidak dapat untuk kendala. Saya timnas. tidak tahu dengan Elkan dan Sadil, walaupun saya dengar katanya Elkan dengan Sadil tidak mendapat izin dengan alasan bahwa SEA Games itu tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, begitu loh bro. Ya. Memang kabar terakhir menyatakan bahwa dua pemain itu tidak diizinkan oleh dari klub untuk ikut bergabung. Iya, Kita tinggal nunggu yang 4 lagi nih berarti ya. Nah, sementara iya, Arhan juga kan di sana di Jepang juga baru mulai bergabung gitu ya. iya. Ya Uh, memang kasus Arhan ini agak unik juga ya. Kemarin kan kita sempat menunggu ya dia mainnya kapan. Ternyata dengan proses dia harus isolasi mandiri selama 14 hari, itu juga kan mempengaruhi ini ya stamina dan betul. proses adaptasinya jadi lebih panjang gitu loh. Ya kebayang kalau misalkan nanti harus kembali ke Indonesia atau untuk langsung katakanlah langsung ketemunya di Vietnam, tapi kan nanti ketika balik lagi harus ada panjang lagi karantina lagi, itu nggak kebayang. Iya. Nah ini kalau misalkan ternyata Arhan tidak mendapat Hmm. izin, gimana Ya, nih kira-kira? Saya juga nggak tahu Arhan, ya seperti Witan dan Egy juga mengingat Egy dan Witan juga kan menjadi kayak seperti tulang punggung ini di Senika. betul. Justru kalau saya melihat peluang Arhan agak lebih besar ya, lebih besar untuk tampil, mengingat Arhan juga kan belum menempati, katakanlah belum mengklaim posisinya di bek kiri adalah posisi bek kiri Ferdi adalah miliknya. Karena itu pun juga dia dalam proses berusaha untuk menunjukkan performa. Nah, ada kemungkinan malah Ferdi justru memberikan izin Izin. Oh ya? biar atmosfer kompetisi juga sudah mulai masuk ke Arhan gitu loh bro. Nah, sedangkan untuk Witan dengan Egy, kita tahu persoalan Senika saat ini adalah persoalan keuangan gitu ya. Artinya Senika sepertinya tidak punya boleh dibilang dalam tanda kutip nyali untuk menahan mereka berdua karena kewajiban terhadap kedua pemain ini aja belum dipenuhi dengan normal gitu loh bro. Aduh. Ya. Mudah-mudahan Egy dan Witan bisa bergabung ya segera kalau bisa. Betul. Terus Asnawi gimana Asnawi? Asnawi saya yakin juga karena Sintayong juga punya ini ya,
punya katakanlah mantan pelatih nasional Korea, tentu dia juga punya power ya untuk meminta Asnawi bisa bergabung. Nah, yang menarik di sini, Asnawi sekarang ini sudah punya pairing yang juga katakanlah sparring partner yang cukup mumpuni juga dalam diri Bagas Kava. Karena Bagas Kava memiliki punya posisi yang sama dengan Asnawi. Saya pikir ini juga akan menjadi persaingan internal yang cukup jadi menarik. agak ketat ya, agak ketat ya. Agak ketat, Bro. Oke. Betul. Wah, ini menarik sekali nih informasinya. Ada yang lain, Bro, yang harus disampaikan, Bro? Nah, saya melihat kehadiran Mark Locke ya. Oke. Mark Locke ketemu Ricky Kambuaya, di situ ada Marcelino Ferdinand. Saya ini ngebayangin bagus sekali nih. Karena gini, Mark Locke punya pengalaman, kemudian dia juga punya stamina yang bagus, visi permainannya bagus. Itu yang satu. Tapi memang kan rasanya agak sulit nih untuk menurunkan 3 orang sekaligus karena semua tiga-tiganya hampir punya karakter yang sama. Walaupun Mark Locke mungkin lebih punya fleksibilitas ya. Pengalaman dan fleksibilitas karena Mark Locke bisa berperan sebagai gelandang menyerang, juga bisa sebagai gelandang bertahan. Berbeda dengan Marcelino. Karena Marcelino karakternya memang karakter menyerang ya. Jadi memang dia tuh lebih diplot sebagai posisi penyerang, sama dengan Ricky Kambuaya gitu loh. Ya, syukur-syukur di situ masih ada Rahmat Irianto yang sebagai gelandang bertahan, sebagai ini ya, pemain jangkar ya, yang selama ini bisa diperankan dengan baik gitu loh, Bro. Dengan komposisi seperti ini, Bro, kalau misalnya nanti berhadapan dengan Vietnam, kira-kira seperti apa, Bro? Wah, ramai ini, Bro. Jadi cukup beralasan kalau kemudian media-media Vietnam juga agak ketar-ketir melihat komposisi pemain-pemain Indonesia. Di kiri ada juga, kita jangan kesampingkan Ramai Rumakik nih, Bro. Ramai Rumakik juga kan ada di sebelah kiri. Itu juga sangat hidup, apalagi nanti ada Witan di kanan. Nah, kalau misalkan Ronaldo Kuateh bisa dimainkan, saya sih lebih punya optimisme karena Ronaldo Kuateh ini lebih punya fleksibilitas dalam menjajaki posisi-posisi yang baru sebagai striker gitu loh, Bro. Kalau dikaitkan dengan juara SEA Games nih, kira-kira dapat nggak nih, Bro, dengan komposisi tim seperti ini? Ditambah ya, memang, kepaduan mereka kan sudah mulai ada nih sejak AFF lalu. Betul. Saya pikir mereka kan saat ini sudah punya kepercayaan diri ya. Apalagi mereka juga ditunjang, kepercayaan diri ini kan muncul dari hasil dari AFF, hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Sintayong CS dengan asisten-asistennya, di mana mereka juga bisa membuild up stamina pemain, kemudian body strength pemain, itu juga kan menambah kepercayaan diri gitu loh, Bro. Apalagi melihat si Arhan sendiri kan juga lagi euforia. Lagi euforia ingin menunjukkan performanya ke Tokyo Verde. Witan lagi on fire gitu loh. Asnawi sedang dalam proses untuk recovery. Si Egy yang sudah kita tahu pasti bahwa dia pemain yang punya visi menyerang yang sangat baik. Saya pikir pantas lah kalau Indonesia kali ini bisa jadi juara SEA Games. Amin. Yuk kita doakan semuanya, semoga tim Indonesia bisa menjadi juara kali ini ya. Sobat semua, silakan tulis di komentar apakah tim ini memang sudah paling bagus untuk menghadapi tim lawan-lawan di SEA Games. Silakan juga tulis di komentar. Oke, sobat, kita akhiri dulu yang sekarang, kita lanjutkan lagi nanti dengan tema-tema yang lain. Bro Ipung, thank you ya. Ya, terima kasih, Bro.